Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anakku kelas 11? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat meski kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pembelajaran sosiologi. Sosiologi menyenangkan. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai kesetaraan sosial. Nah, hakikat kesetaraan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan? Nah, kesetaraan itu kalau kita artikan dia sama artinya dengan seimbang, tidak timpang atau tidak berat sebelah, seimbang. Nah, apapun itu konteksnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia harus ada yang namanya kesetaraan. Agar apa? Agar tidak terjadinya kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang nanti ujung-ujungnya pasti akan menimbulkan yang namanya konflik. Maka dari itu harus ada yang namanya kesetaraan. Nah, namun demikian, walaupun sudah ada yang namanya kesetaraan, tetap aja ada yang namanya kesenjangan sosial. Tetap aja ada yang melakukan pembedaan terhadap seseorang. Nah, biasanya kesetaraan ini bisa terhalangi akibat dari yang namanya gender. Apa itu yang dimaksud dengan gender? Apakah gender sama dengan jenis kelamin? Ataukah gender itu merupakan alat berat untuk buat jalan misalnya yang di kebun-kebun? Enggak ya, itu yang namanya gender. Nah, gender ini berbeda dengan yang namanya jenis kelamin. Kalau jenis kelamin ialah alat vital yang dimiliki oleh manusia. Laki-laki ada alat vitalnya, perempuan juga ada alat vitalnya. Berbeda. Nah, itu merupakan jenis kelamin. Lalu gender itu apa? Gender ini merupakan aktivitas dari yang dilakukan oleh jenis kelamin tersebut. Nah, ini biasanya menjadi pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Namun walaupun tetap ada yang namanya perbedaan, namun perbedaan ini juga harus diseimbangkan. Supaya apa? Supaya tadi tidak terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Nah, dalam hakikatnya terdapat 5 kategori dalam kesetaraan. Yang pertama ialah kesetaraan hukum. Pada zaman sekarang, kesetaraan hukum ini tidak terjalankan. Kenapa? Nah, hukum itu lancip ke bawah. Ini pandangan saya. Kenapa demikian? Iya, mereka-mereka yang menghabiskan uang rakyat sebanyak-banyaknya, menghabiskan uang rakyat korupsi dengan jumlah yang sangat fantastik, hukumannya itu nggak sebanding dengan orang miskin yang hanya menyolong, misalnya nih coklat di kebun orang, nyolong ayam orang miskin, misal gitu. Ada nenek-nenek yang mengambil coklat di kebun orang, dilaporkan 5 tahun penjara. Tapi mereka, para penguasa kerah putih, melakukan korupsi sebanyak mungkin uang yang bisa dikerup sama dia, ketahuan, masukkan penjara, dipidana hanya 1 tahun 2 tahun. Lihat dampaknya seperti apa. Apakah ini sudah terjadi yang namanya kesetaraan? Tidak. Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwasanya dalam kesetaraan hukum ini lebih lancip ke bawah. Orang yang rendah terhadap hukum itu sangat terjalankan. Tapi untuk mereka para elit politik, hukum itu bukan suatu hal yang apa-apa. Nah, bagaimana caranya supaya kesetaraan hukum ini bisa terjalankan? Yaitu dia tadi harus adil, harus disesuaikan. Kalau nyolong itu 5 tahun, nyolong coklat tadi 5 tahun, korupsi seharusnya bisa lebih lama, 25 tahun misalnya. Kenapa? Jumlahnya itu berbeda, konteksnya itu beda. Oke, ini yang pertama, yaitu kesetaraan hukum. Kategori yang kedua ialah kesetaraan politik. Dalam berpolitik,
manusia itu juga harus disetarakan. Kalau pada zaman dahulu, perempuan itu tidak boleh ikut yang namanya politik. Hanya 20% dari 100%. Otomatis 20% perempuan, 80% laki-laki yang boleh ikut politik. Apakah demikian? Nah, semenjak terjadinya emansipasi wanita, wanita boleh bersekolah, wanita boleh berkarir, wanita boleh berpolitik. Nah, naik. Perempuan itu bukan hanya sekedar mereka-mereka yang harus mengurusi kasur, sumur, dapur. Tapi mereka juga bisa mengembangkan bakat yang dimiliki oleh mereka. Nah, jadi bisa kita lihat sekarang, para elit politik pun banyak yang perempuan. Presiden pertama perempuan ada di Indonesia, Megawati. Ketua DPR pertama kali perempuan ada, Puan Maharani. Para elit politik perempuan banyak, Ibu Camat, Bagan Sinembah juga perempuan. Nah, perempuan juga bisa berpolitik. Nah, di sini berarti udah ada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam dunia politik. Jumlahnya ya bisa dicek sendiri. Sebandingkah dia? Tidak. Tentu lebih banyak laki-laki yang di politik dibandingkan perempuan. Berarti sudah setara? Belum. Apakah harus seimbang? Ya enggak juga. Mereka yang memiliki kemampuan, itulah mereka yang bisa menjalankan. Nah, ini yang kedua, kesetaraan politik. Nah, yang ketiga ialah kesetaraan ekonomi. Nah, dalam dunia ekonomi juga harus memiliki kesetaraan. Jangan terhadap orang tertentu kita bisa memainkan harga sekian. Terhadap orang tertentu kita bisa membuat harga sekian. Tidak boleh. Jadi kalau pada dia kita jualnya 7.000 misalnya, dengan dia juga harus kita jualkan 7.000. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kesenjangan, supaya tidak terjadi yang namanya perbedaan dan sebagainya. Yang akibatnya, kalau seandainya ekonomi ini nggak diatur, nggak disetarakan, maka akan terjadi yang namanya pergolakan-pergolakan. Nah, ini merupakan kategori kesetaraan yang ketiga, yaitu kesetaraan ekonomi. Nah, kategori yang keempat dalam kesetaraan ialah kesetaraan sosial. Nah, kesetaraan sosial ini mengacu pada dua elemen. Yang pertama ialah status, yang kedua adalah peranan. Nah, seseorang dalam menjalankan statusnya harus setara. Menjalankan peranannya juga harus setara. Misal nih, saya sebagai wali kelas. Nah, status saya adalah kepala wali kelas, kemudian peranan saya ialah mendidik seluruh anak-anak saya. Nah, di dalam satu kelas itu, saya harus bersikap yang namanya adil terhadap seluruh siswa saya. Tidak boleh memiliki siswa, oh ini anak kesayangan saya, ini misalnya ini. Tidak boleh. Itu berarti tidak setara. Ada yang lebih tinggi tingkatannya, ada yang lebih rendah. Namun kalau kita samakan keseluruhan perlakuan kita terhadap anak kita, nah berarti saya dalam dunia pendidikan saya merupakan sudah saya jalankan yang namanya kesetaraan sosial. Sesuai dengan status saya, sesuai dengan peranan saya. Nah, itu ialah yang keempat. Nah, yang kelima ialah kesetaraan moral. Maksudnya apa? Kesetaraan moral ini ialah setiap manusia itu memiliki nilai yang sama, bisa mengembangkan potensi yang sama, tidak membatasi terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Namun tetap konteksnya harus sesuai dengan nilai dan norma. Baik seseorang, maka moralnya yang tercipta akan baik. Tapi buruk seseorang, maka moral yang tercipta juga akan buruk. Nah, itu merupakan 5 kategori kesetaraan. Yang pertama ialah kesetaraan hukum, yang kedua ialah kesetaraan politik, yang ketiga ialah kesetaraan ekonomi, yang keempat ialah kesetaraan sosial, yang kelima ialah kesetaraan moral. Nah, selanjutnya ada 3 jenis dari konsep kesetaraan yang berbeda. Yang pertama ialah kesetaraan kesempatan. Maksudnya apa yang dimaksud dengan kesetaraan kesempatan?
Nah, kesetaraan kesempatan ini diartikan sebagai seseorang itu bisa melakukan suatu hal tanpa adanya halangan-halangan. Saya contohkan seperti ini. Ketika seseorang ingin bekerja, misal nih ada seleksi untuk pegawai negeri sipil. Nah, ini mereka itu kesempatannya itu terbuka lebar sesuai dengan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, kriterianya. Nah, kalau seandainya ada perbedaan antara misal nih pencarian guru gitu ya kan. Nah, kemudian minimal dianya ini merupakan anak dari bangsawan. Sedangkan mereka-mereka yang di kelas bawah tidak boleh ikut. Nah, ini berarti mengurangi kesempatan seseorang untuk bisa mengikuti tes tersebut. Nah, kalau demikian berarti kesetaraan kesempatan ini tidak terjalankan. Namun kalau seandainya dalam proses CPNS dibuka untuk seluruh elemen tanpa adanya yang namanya batasan-batasan, berarti kesempatan terhadap seseorang mengikuti CPNS-nya itu juga sama. Nah, ini yang pertama, yaitu kesetaraan kesempatan. Kemudian yang kedua ialah kesetaraan sejak awal. Nah, apa yang dimaksud dengan kesetaraan sejak awal? Nah, seseorang dalam melakukan aktivitas, dalam melakukan sebuah kompetisi terhadap hal yang lain, juga harus dimulai sama-sama dari awal. Bukan dia yang sudah sukses baru bergabung, kemudian dia membanggakan bahwasanya dia sudah, wah, saya nih orang yang membuat ini sukses. Tidak. Nah, dalam keluarga saya contohkan yang dimulai dari nol. Nah, seorang suami dan istri berjuang, nah, untuk kehidupannya yang dimulai dari awal sama-sama sampai ke akhir, sampai mereka dipisahkan, baik itu maut ataupun karena mereka tidak berjodoh. Namun perjuangan mereka dilakukan sama dari awal. Bukan suaminya jalan dulu 500 meter baru diikuti oleh perempuannya. Tidak. Itu berarti bukan kesetaraan dari awal. Nah, yang ketiga ialah kesetaraan hasil. Nah, maksudnya gimana? Nah, dalam kesetaraan hasil ini, apabila misalnya dalam sebuah pekerjaan kita kerjanya kerjasama, nah kita mendapatkan 1.500.000 dan kita terdiri dari 3 orang. Nah, untuk kesetaraan hasil kita harus bagi rata. Nah, berarti dari setiap kita mendapatkan 500.000 dari hasil kerja kita tadi. Tidak boleh dia itu, saya misalnya 1 juta, dia 300.000, dia 200.000. Kalau kerja sama, ya dia harus sama bagi hasilnya. Jangan sampai ada yang dirugikan dan jangan sampai ada yang merasa diuntungkan. Nah, itu merupakan 3 arti dari kesetaraan yang berbeda. Nah, cukup sekian pembahasan kita mengenai hakikat kesetaraan pada minggu ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.